Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarpat Sakirana, NPM 11268. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggota Sulis, Rida, Nopita, Dipia, Salma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai konseptual model dalam keperawatan jiwa. Dan di sini banyak ahli yang mendefinisikan mengenai konseptual model dalam keperawatan jiwa, yaitu keteraturan apa yang dilihat, memberikan arah riset untuk mengidentifikasi suatu pertanyaan, untuk menjawab. Dan di sini yang akan menyampaikan konseptual model dalam keperawatan jiwa, yaitu oleh pemateri pertama, Divya, dan pemateri kedua, Delia, lalu untuk pemateri ketiga oleh Salma Afifah. Untuk mempersingkat waktu dan layar saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya model konseptual memberikan keteraturan observasi dan menginterpretasi apa yang dilihat, memberikan arah riset untuk mengidentifikasi suatu pertanyaan, untuk menjawab fenomena dan menunjukkan pemecahan masalah. Model konseptual keperawatan merupakan pekerjaan yang melibatkan perawatan di dalamnya. Model konseptual keperawatan merupakan petunjuk bagi perawat untuk mendapatkan informasi agar perawat peka terhadap apa yang terjadi pada suatu saat dan tahun apa yang harus perawat kerjakan. Menjelaskan bahwa model konseptual keperawatan telah memperjelas konsep dengan melibatkan 4 konsep, yaitu manusia sebagai pribadi yang utuh dan unik. Next. Konsep kedua adalah lingkungan, yang bukan hanya merupakan sumber awal masalah, tetapi juga merupakan sumber pendukung bagi individu. Ketiga adalah kesehatan, menjelaskan tentang rentang sehat sakit sepanjang siklus mulai konsep hingga kematian. Konsep keempat adalah dalam perayaan sebagai faktor penentu meningkatnya keseimbangan kehidupan seseorang. Next, atau klien. Ada juga tujuan. Tujuan dari model konseptual keperawatan mengurangi konflik, tumpang tindih, dan kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan, menciptakan kemandirian dan memberikan dalam menentukan kebijaksanaan dan keputusan. Menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap anggota tim keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan model konseptual dalam keperawatan jiwa. Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam model konseptual yang dikembangkan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama ada psikoanalitikal, merupakan model yang dikemukakan oleh Sigmund. Psikoanalisa meyakini bahwa penyimpangan perilaku pada usia dewasa berhubungan dengan perkembangan pada masa anak. Menurut model psikoanalisa, gangguan jiwa dikarenakan ego tidak berfungsi dalam mengontrol ID sehingga mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan konflik intrapsikisi terutama pada masa anak-anak. Setiap fase perkembangan mempunyai tugas perkembangannya yang harus dicapai. Proses terapi psikoanalisa memakan waktu yang sangat lama. Proses terapi pada model ini menggunakan metode asosiasi, bebas, dan analisa mimpi transparan, bertujuan untuk memperbaiki traumatik masa lalu. Contohnya, seperti klien dibuat dalam keadaan tidur yang sangat dalam keadaan tidak berdaya, terapis akan menggali alam bawah sadar klien dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman traumatik yang masa lalu. Yang kedua ada interpersonal. Model ini dikembangkan oleh Harry Stack, Sullivan, dan Hildegard Peplau. Teori interpersonal meyakini bahwa perilaku berkembang dari hubungan interpersonal.
Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang disebabkan karena adanya ancaman yang dapat menimbulkan kecemasan. Kemudian proses terapinya terbagi atas dua komponen, yaitu build feeling security berupaya membangun rasa aman pada klien, dan trusting relationship and interpersonal satisfaction, menjalin hubungan yang saling percaya. Prinsip dari terapi ini adalah mengoreksi pengalaman interpersonal dengan menjalin hubungan yang sehat. Kemudian yang ketiga ada model sosial. Model ini berfokus pada lingkungan fisik dan situasi sosial yang dapat menimbulkan stres dan mencetus gangguan jiwa. Menurut Saz, setiap individu bertanggung jawab terhadap perilakunya, mampu mengontrol dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai atau budaya yang diharapkan masyarakat. Kaplan meyakini bahwa konsep pencegahan primer, sekunder, dan tersier sangat penting untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa. Proses terapinya yaitu prinsip proses terapi yang sangat penting dalam modifikasi lingkungan dan adanya support system. Proses terapi dilakukan dengan menggali support system yang dimiliki klien, seperti suami atau istri, keluarga, atau teman sejawat. Kemudian yang keempat, ada model eksistensial. Model eksistensial menyatakan bahwa gangguan perilaku atau gangguan jiwa terjadi apabila individu gagal menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Individu tidak memiliki kebanggaan akan dirinya, membenci diri sendiri, dan mengalami gangguan dalam body image. Kemudian yang kelima, ada supportive therapy. Wermont dan Rockland meyakini bahwa penyebab gangguan jiwa adalah faktor biopsikososial dan respon maladaptif saat ini. Contoh aspek biologis yaitu sering sakit mah, migrain, batuk-batuk, dan lain-lain. Aspek psikologinya mengalami banyak keluhan seperti mudah cemas, kurang percaya diri, perasaan bersalah, ragu-ragu, pemarah. Aspek sosial seperti itu susah bergaul, menarik diri, tidak disukai, bermusuhan, tidak mampu mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya lainnya. Prinsip proses terapi pada model suportif adalah menguatkan respon coping adaptif. Terapi membantu klien untuk mengidentifikasi dan mengenal kekuatan atau kemampuan serta coping yang dimiliki klien. Kemudian yang keenam ada medikal. Menurut konsep ini, penyebab gangguan jiwa adalah multifaktor yang kompleks, yaitu aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Model medikal meyakini bahwa penyimpangan perilaku merupakan manifestasi gangguan sistem saraf pusat. Dicurigai bahwa depresi dan skizofrenia dipengaruhi oleh transmisi impuls neural, serta gangguan sinaptik. Kemudian, yang ketujuh ada model komunikasi. Model perilaku mengatakan bahwa penyimpangan perilaku terjadi jika pesan yang disampaikan tidak jelas. Penyimpangan komunikasi menyangkut verbal dan nonverbal, posisi tubuh, kecepatan, dan volume suara atau bicara. Proses terapinya meliputi ada memberi umpan balik dan klarifikasi masalah, ada memberi penguatan untuk komunikasi yang efektif, ada memberi alternatif koreksi untuk komunikasi yang tidak efektif, ada melakukan analisis proses interaksi. Dan yang kedelapan ada model perilaku, dikembangkan oleh H.J. Eisen dan Wilfred Skinnaker. Terapi modifikasi perilaku dikembangkan dari teori belajar. Belajar terjadi jika ada stimulus dan timbul respon, serta respon dikuatkan. Proses terapinya yaitu 1. Desensitisasi dan relaksasi dapat dilakukan bersamaan. Dengan teknik ini diharapkan tingkat kecemasan klien menurun. Kemudian assertive training adalah belajar mengungkapkan sesuatu secara jelas.
dan nyata tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian positive training, mendorong dan menguatkan perilaku positif yang baru dipelajari berdasarkan pengalaman yang menyenangkan untuk digunakan pada perilaku yang akan datang. Yang terakhir ada self-regulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melatih serangkaian standar perilaku yang harus dicapai oleh klien. Kemudian klien diminta untuk melakukan self-observasi dan self-evaluasi terhadap perilaku yang ditampilkan klien. Yang 9, ada model stres adaptasi Roy. Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu dan ilmu tersebut menjadikan landasan dalam melaksanakan praktik keperawatan. Proses adaptasi termasuk di dalamnya proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang terdiri dari dua proses. Bagian pertama dari proses ini dimulai dengan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal yang membutuhkan sebuah respon. Perubahan tersebut dalam model adaptasi Roy digambarkan sebagai stresor atau stimulus vokal dan ditengahi oleh faktor-faktor konseptual dan residual. Kemudian yang 10, ada model keperawatan. Pendekatan model keperawatan adalah model konsep yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan secara holistik, biopsiko-sosial, dan spiritual. Fokus penanganan pada model keperawatan adalah penyimpangan perilaku. Asuhan keperawatan berfokus pada respon individu terhadap masalah kesehatan yang aktual dan potensial. Model ini mengadopsi berbagai teori antara lain teori sistem, teori perkembangan, dan teori interaksi. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salma. Baik, selanjutnya ada prevensi. Prevensi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prevensi primer, yang kedua prevensi sekunder, dan yang ketiga prevensi tersier. Next. Baik, yang pertama prevensi primer, yaitu usaha yang lebih progresif dalam usaha pencegahan gangguan kesehatan jiwa di masyarakat lebih baik daripada penanganan gangguan jiwa. Prevensi jenis ini disebut prevensi primer yang didesain untuk mengurangi insiden gangguan atau kemungkinan terjadi insiden dalam populasi dalam risiko. Tujuan prevensi primer atau menghindari munculnya gangguan jiwa. Next. Yang kedua, ada prevensi sekunder adalah gangguan mental yang dialami masyarakat sedapat mungkin secepatnya dicegah dengan jalan mengurangi durasi suatu gangguan. Misalnya, suatu gangguan berlangsung durasi 1 bulan, maka sebaiknya dicegah dan diperpendek durasinya. Pencegahan ini disebut dengan pencegahan sekunder. Yang ketiga, prevensi tersier adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, apalagi sampai terganggunya kemampuan fungsional seseorang, maka diperlukan pencegahan untuk mempertahankan kemampuan yang masih tersisa dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pencegahan jenis ini yang disebut prevensi tersier. Next. Dan kesimpulan terakhir, model konseptual keperawatan merupakan suatu cara untuk memandang situasi dan kondisi pekerjaan yang melibatkan perawat di dalamnya. Model konseptual keperawatan merupakan petunjuk bagi perawat untuk mendapatkan informasi agar perawat peka terhadap apa yang terjadi pada suatu saat dan tahu apa yang harus perawat kerjakan. Menjelaskan bahwa aplikasikan area fenomena ilmu keperawatan dengan melibatkan 4 konsep, yaitu manusia sebagai pribadi yang utuh dan unik. Next. Menurut B.J. Habibie, jangan pernah berhenti mengejar apa yang kamu impikan, meski apa yang damba belum. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Cukup sekian presentasi dari Kak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.